Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di program Live Interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau telah hadir bersama kita. Ya, kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Sehat, Ustadz, ya? Alhamdulillah sehat. Gimana antum, sehat ya? Anak sehat. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Alhamdulillah. Ahlan marhaban. Ini kedua kalinya Anda menemani antum Ustadz ya? Betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Barakallahu fiik. Allah berkahi pertemuan kita. Amin, Ustadz, ya. amin. Juga pemirsa Hayakumullah. kita yang sedang menyaksikan kita. Taib, Ustadz. barakallahu fiik. Taib. Insyaallah. Ya, Ustadz, langsung saja untuk mukadimah di awal program kita pada kesempatan ini untuk Baik. pemirsa kita. Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Pertama, ucapan salam dan salawat kepada Nabi kita tentu tidak luput untuk selalu menemani perjumpaan kita dan program acara kita. Dan selanjutnya, saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik dan hidayah kepada Anda semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, pemirsa dan keluarga serta seluruh kaum muslimin, bahwa saat ini isu berkembang yang begitu luar biasa perihal adanya wabah corona. Begitu juga berbagai bencana yang ada di negeri kita, banjir, longsor, dan demikian pula ekonomi yang sedang seret. Mungkin berbagai masalah ini menjadi beban dalam hidup Anda. Dan pada kesempatan ini tentu saya mengajak seluruh kaum muslimin agar kembali kepada prinsip dan semboyan kita dalam hidup, bahwa Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apapun yang terjadi, itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang tidak Allah kehendaki, maka tidak akan mungkin terjadi. Baik itu wabah, hidup, mati, sempitnya rezeki ataupun lapangnya rezeki, semua itu adalah atas kehendak ilahi. Namun demikian, tidak luput bahwa kalau Anda merasakan bahwa apa yang terjadi itu menyakitkan, menyusahkan, bahkan membawa derita bagi Anda, sepatutnya kita segera berintrospeksi diri. Bisa jadi selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak janji dalam Al-Qur'an. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita senantiasa bertawakal kepada Allah, kalau kita senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi seluruh urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar untuk setiap problema kehidupan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan bukakan pintu rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Dan Allah juga kemudian memberikan penekanan lagi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapapun yang menyerahkan semua urusannya, menyandarkan semua urusannya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai solusi bagi seluruh problematika dia. Allah pasti memberinya. Allah pasti melapangkannya. Karena itu, pada momentum ini saya mengajak kaum muslimin untuk memperbanyak introspeksi diri, beristighfar, untuk berintrospeksi diri bahwa bisa jadi selama ini kita telah menyerahkan urusan kita kepada selain Allah.
menyombongkan keahlian kita, keilmuan kita, kekayaan kita, dan tim medis kita ataupun tim ekonomi kita. Sepatutnya kita kembali kepada Allah. Percayalah, seburuk apapun, kalau kita telah kembali kepada Allah, jujur, betul-betul meningkatkan ketakwaan kepada Allah, seburuk apapun, Allah tetap maha kuasa. Allah tetap maha pengasih. Allah akan mengampuni dan Allah akan merahmati serta melampangkan, memudahkan semua urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali kemudahan yang Engkau berikan, dan Engkau senantiasa kuasa untuk menjadikan yang sempit, yang susah itu menjadi mudah. Itu sebagai pengantar kita di sore yang berbahagia ini. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz ya. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga kita dan semua kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin. Barakallahu fiik. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung atau berpartisipasi bersama Fatwa TV, bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087. 0331 5446 087. Sambil nunggu teman masuk, kita bacakan soal yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, kalau seandainya kita mau buka usaha, misalnya makanan, makaroni, barang-barang yang kita beli online, contohnya dengan modal 6 juta, kita udah bisa dapat bot, kompor, timbangan alat masak, bahan-bahan mentah, makaroni misalkan 6 kg, dan lain-lain. Dan itu sudah di dalam 6 juta itu kita tinggal siap buka usaha saja Ustadz. Barang-barang dari mereka yang kita beli online tadi, gimana hukumnya Ustadz? Boleh apa enggak? Ya. Silakan Ustadz. Terima kasih. Siapa penanya? Tanpa disebutkan nama. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya dan partisipasi yang telah saudara kita ajukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT senantiasa menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ketika kita melakukan join kerjasama dengan afiliasi misalnya, kita dengan menyetorkan sejumlah uang kemudian mendapatkan hak afiliasi untuk menjalankan usaha dengan nama, dengan produk, dan juga ada bimbingan untuk memastikan mutu produk sesuai dengan yang dideskripsikan. Maka ini skema kerja semacam ini boleh dengan catatan ketentuan hak masing-masing telah disepakati secara tuntas. Apa hak pemodal, apa hak pemilik merek, semuanya telah ditentukan. Apakah pemilik merek mendapatkan fee atau mendapatkan nilai tertentu yang nilainya itu fix, itu semuanya kalau itu telah disepakati maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, bagaimana hukum seorang pedagang menaikkan harga dagangannya kepada seorang pembeli tertentu? Misal, pedagang tersebut berlokasi di Bandung, dan jika ada pembeli yang berasal dari luar kota Bandung, si pedagang menaikkan harga dagangannya. Di sini disebutkan lokasi hanya semisal Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih kepada pemirsa yang telah berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dalam perdagangan, prinsip utama yang harus senantiasa dijaga adalah adanya unsur taradhi. Ridho sama ridho, suka sama suka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian sesama kalian memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil, kecuali bila itu dilakukan melalui perniagaan yang ditunaikan secara taradin, suka sama suka. Nabi juga bersabda, "Innamal bai'u an taradin." Artinya jual beli itu adalah jual beli yang dijalankan dengan asas suka sama suka. Sehingga masalah harga itu bebas, kembali kepada kerelaan dan kesepakatan. Baik itu dengan kriteria kalau pembeli dari satu kota yang sama maka akan mendapatkan harga yang lebih murah, kalau di kota yang jauh mendapatkan harga yang lebih mahal, atau sebaliknya. Selama itu transparan, tidak ada unsur penipuan, maka halal. Bahkan praktek di pasar kita akan dapatkan semacam itu. Ketika calon pembeli itu pandai menawar, dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ketika yang
calon pembelinya itu ngalir saja, tanya harganya berapa, diberitahu misalnya 10.000 langsung dibayar, maka tentu harganya akan berbeda, ya. Ini sesuai dengan kondisi dan itu tidak masalah secara tinjauan syariat Allah taala alam. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya semoga bisa memahami. Tapi Ustaz sepertinya ada telepon yang Baik. masuk. Kita angkat Ya. saja. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama Ibu siapa di mana? Dari Ibu Laili Pondok Gede. Ibu Laili Pondok Gede. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu Laili. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Seperti Ustaz sampaikan tadi, sekarang lagi banyak musibah Corona. Ya. corona nggih. Lah itu sekarang itu kan di pasaran itu kan banyak orang membutuhkan masker toh, Pak. Ya. Terus nah ada salah satu oknum malah dijual keluar maskernya itu. Nah, sedangkan kita itu kan sebagai warga kan kekurangan. Ya. Nah, terus di pasar-pasar itu yang biasanya harganya masker misalnya satu kotak itu 30.000. Nah, itu jadinya sampai 100.000. Kayak gitu hukumnya gimana ya Ustaz? Ya. Baik. Tapi Ya, cukup. Terima kasih. masker itu kan seharusnya untuk warga itu kan toh Ustaz harus gratis gitu toh. Nah, itu terus gimana ya hukumnya ya Ustaz? Baik Ibu. Oke. Cukup, Bu. Yes, Ya, terima kasih. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Leli di Pondok Gede atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Leli, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menggariskan satu prinsip, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita itu dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain atau membalas perbuatan orang lain dengan cara yang lebih kejam. Nabi SAW juga menyatakan la yahtakiru illa khati'. Tidaklah ada orang yang sengaja mempengaruhi harga dengan cara monopoli, dengan menimbun atau bahkan mengkondisikan agar stok barang, suplai barang di pasaran itu menjadi langka, baik dengan cara ditimbun atau dengan cara dikeluarkan dari negara, dari daerah tersebut. Ini suatu tindakan yang haram hukumnya. Ya, namun tentu oknum, apalagi memang orang yang tidak peduli dengan hal haram, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu dia akan melakukan apapun yang dia suka. Sehingga seorang muslim tidak sepatutnya terombang-ambingkan dengan ulah dan sikap orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kita lebih fokus untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih fokus untuk membenahi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah, dan insya Allah kalau kita lebih bertawakal, kalaupun kita tidak mendapatkan masker, kalaupun kita jauh dari tenaga medis, percayalah, kalau Allah telah menjaga kita, melindungi kita, tidak akan yang bisa mencelakakannya. Sehingga kita lebih bisa optimisme, sugesti yang didasari oleh tawakal, iman kepada Allah itu lebih efektif dibanding sekedar masker. Apalah artinya masker? Tetap saja suatu saat kita akan membukanya, dan tetap saja akan ada udara bebas yang tetap kita hirup. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita, mengkondisikan udara kita yang kita hirup, maka percayalah Allah akan melindungi kita. Sehingga saya lebih menyarankan untuk bagaimana kita mempelajari, meningkatkan kesungguhan kita dalam membaca doa pagi, doa sore, kemudian kita menjalankan tuntunan Nabi ketika menutup pintu rumah dengan membaca bismillah, menutup jendela, membuka jendela, membuka pintu, kita membaca bismillah, membuka makanan, menutup makanan, setiap malam bejana kita tutup, makanan kita tutup, dengan diiringi dengan membaca bismillah dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah, niscayalah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak mengurangi usaha kita secara real ya, dengan konsultasi dengan medis, berusaha hidup sehat dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Intinya dengan banyak zikir Ustaz ya. Betul, Baik. betul. Ya, ada telepon masuk Baik. lagi Ustaz. Ya, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, Bersama siapa di mana? Hasan Bilal di Makassar. Pak Bila di Makassar ya. Silakan, Pak. Pak Hasan Ya. Bilal. Begini Pak Ustaz. Baik Pak, silakan Pak Hasan. Ya, yang saya tanyakan adalah mengenai jual beli hasil perkebunan, misalnya Baik. buah-buahan. Baik. Buah-buahan itu kita beli waktu masih muda, Baik. masih petani, dengan resiko Gagal panen. ya resiko masing-masing lah. Ya. Kalau
kalau menghasilkan kita yang untung. Mm-mm. Kalau misalnya hasil kebunnya gagal, maka kita yang rugi. Ya. Ini yang kemudian yang kedua, biasanya kami dari pengurus masjid membeli hewan kurban usia dini, misalnya Baik. umur 1 tahun, kita kasih kepada peternak. Kemudian kita peternak yang besarkan hewan itu. Ya. Bagaimana hukumnya? Biaya untuk pengurusan sampai besar itu siapa yang menanggung, Bapak? Kita sudah beli kepada si peternak itu. Ya. Misalnya harga 10 juta. Mm-mm. Sampai dia pelihara itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Mm-mm. Sampai hewan itu kita ambil untuk siap dikorbankan. Iya. Ya. Ya. Terima banyak Pak Ustaz. Baik, Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan di Baik, Makassar. ya. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Hasan Bilal di Makassar atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Pak Hasan, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Membeli hasil tanam yang masih muda, belum siap dipanen seperti mangga, jeruk, padi, jagung yang masih muda, untuk kemudian dijual atau dipetik nanti ketika sudah tua. Ini adalah satu praktek yang terlarang atau yang disebut dengan sistem ijon. Nah, Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengatakan atau dinyatakan, nah Rasulullah SAW an bai'i thimari hatta tusi. Nabi melarang kita menjual buah-buahan atau biji-bijian sampai buah-buah itu menua, artinya siap panen. Kenapa? Nabi memberikan alasan, aro'aita in mana Allahu thamrata an akhi. Coba pikirkan, andai buah-buahan yang telah dibeli tersebut gagal panen, terkena musibah, rusak, fabima ya'khudhu ahadukum mal akhi bighairi haq, maka dengan alasan apa penjual memakan uang yang dia dapat dari pembeli sedangkan pembeli tidak bisa mendapatkan haknya? Yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Hasan, itu resiko masing-masing. Ya, tapi ini resiko yang tidak dibenarkan dalam syariat. Karena jual beli itu adalah akad yang harus dibangun di atas keadilan ya. Sehingga masing-masing mendapatkan haknya tanpa ada spekulasi. Tapi ketika satu pihak mendapatkan haknya utuh, pihak lain justru gagal mendapatkannya, maka ini adalah bentuk dari kedzaliman dan itu haram hukumnya. Ya, sehingga tidak boleh dijual kecuali sudah mulai tua, menunjukkan tanda-tanda tua, warnanya sudah menguning atau memerah atau yang lainnya tanda-tanda tua. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, membeli hewan korban ya, kemudian diserahkan kepada peternak agar dirawat sampai saatnya Idul Adha. Kalau itu jaraknya hanya hitungan hari, sebulan, sepekan, 2 pekan, maka tidak masalah. Maka tidak masalah karena hewan itu berarti sudah siap dipotong, sudah memenuhi kriteria hewan korban. Tetapi ketika belinya itu hewan masih kecil, masih 2 bulan, 3 bulan, dibeli kemudian dirawat oleh peternak sampai mencapai umur yang diinginkan, maka di sini mengandung unsur gharar seperti tadi jual sistem ijon ya, dan itu sangat spekulatif sekali karena bisa jadi hewan tadi mati, hewan tadi misalnya sakit, cacat dan lain sebagainya, sehingga potensi menjadikan pembeli gagal mendapatkan hewan yang layak untuk dikorbankan. Tentu ini zalim ya, dan itu tidak dibenarkan secara tuntunan syariat. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami Pak Hasan Bilal di Makassar. Saya menunggu teman masuk, kita baca lagi Ustaz. Baik. Dari Muhammad Syarif Albana di Jawa Tengah Ustaz. Pertanyaan, hukum BPJS ada teman yang masuk Ustaz. Oke, kita angkat terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Asrul di Maluku. Pak Asrul di Maluku. Pak Asrul, ya, silakan Pak. Yang ini Ustaz ana tanyakan, ketika kita membeli barang yang masih murah harganya, anggaplah bawang putih sekarang kan naik. Baik. Tapi ini stok lama. Apakah kita menjualnya dengan stok lama atau ikut harga yang sekarang harga yang baru? mahal Oke, ini? iya, baik. Yes.
Cukup Baik. Bapak? Ya itu aja Ustaz. Baik Terima Pak kasih. Asrul di Maluku. Ya, terima kasih kepada Pak Asrul di Maluku atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Asrul, keluarga dan juga kepada Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Beliau mencontohkan tadi bahwa ketika seorang pedagang membeli barang di saat masih murah, kemudian terjadi perubahan harga karena stok menipis atau memang terjadi perubahan harga, revisi harga dari perusahaan, maka stok lama yang masih tersisa boleh untuk dijual dengan harga yang baru selama tidak ada unsur manipulasi, penipuan atau tadi penimbunan ya. Kalau kita sengaja menimbun agar harga naik, maka ini tidak boleh disebut dengan monopoli. Tapi ketika itu natural, kita membeli dalam stok yang wajar, sewajarnya dibeli oleh para pedagang untuk dijual secara ecer. Namun sebelum habis terjadi kenaikan harga, baik kenaikan harga itu dari perusahaan atau memang kenaikan harga secara alami karena tuntutan pasar yang melimpah misalnya, maka tidak masalah kita menjual dengan harga yang baru. Walaupun semula sudah terlanjur diberi bandrol, diberi stiker harga, maka kita boleh merevisi harga tersebut dengan harga yang baru. Karena hukum asalnya dalam jual beli, penjual tidak berkewajiban menjual dengan harga tertentu, tapi dia menjual dengan harga yang dia suka, yang dia rela. Kalau dia tidak rela untuk menjual dengan harga yang lama, maka dia boleh menjual dengan harga yang baru. Apalagi secara logika, kalau penjual menjual dengan harga lama, padahal harga di pasaran telah berubah naik, maka ketika nanti dia mendapatkan uang, dia tidak lagi bisa kulaan, dia tidak lagi bisa belanja untuk berjualan kembali. Kenapa? Karena ternyata harga dari supplier, harga dari perusahaan telah berubah. Akhirnya bukannya dia mendapatkan keuntungan, malah rugi. Walaupun kalau itu sebelum perubahan harga, dia sudah dalam hitung-hitungannya dia sudah bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi karena ada revisi harga, ada perubahan harga, maka akhirnya dia nanti akan menanggung kerugian. Tentu ini Islam tidak menginginkan itu terjadi. Islam memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada para pedagang untuk mendapatkan keuntungan selama itu masih wajar, tidak berlebihan, dan selama itu bukan rekayasa ya, bukan rekayasa harga atau monopoli atau yang serupa. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Wayak barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi yang tadi tertunda. Baik. Dari Muhammad Syarif di Albana di Jawa Tengah, pertanyaan hukum BPJS. Apakah boleh mendaftarkan sebagai peserta sedangkan saya baru bekerja di instansi yang mengharuskan mendaftar sebagai BPJS? Ya. Baik. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syarif di Jawa Tengah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Secara aturan ketenagakerjaan, semua tenaga kerja itu wajib untuk didaftarkan atau mendapatkan layanan kesehatan, dan salah satunya adalah dengan cara memberikan asuransi. Bahkan secara aturan pemerintah kita telah mewajibkan kepada seluruh karyawan untuk dilindungi dengan layanan kesehatan, terutama dengan layanan BPJS. Dan kalau itu telah menjadi sebuah kewajiban yang itu diwajibkan oleh pemerintah, maka tidak ada pilihan lain kecuali hanya taat terhadap aturan tersebut. Urusan mekanisme dalam pengembangan dana yang terkumpul melalui BPJS dari peserta itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab perusahaan BPJS yang menjadi pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan ini. Adapun karyawan, maka hak karyawan adalah mendapatkan layanan kesehatan. Itu hak karyawan. Urusan perusahaan kemudian bekerja sama dengan BPJS atau dengan perusahaan asuransi lainnya, maka itu sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Dan urusan adanya pengelolaan dana BPJS dengan cara-cara yang bisa jadi tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu juga sepenuhnya tanggung jawab perusahaan BPJS, bukan tanggung jawab masyarakat atau karyawan. Allah taala alam. Jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, ada telepon yang masuk, kita angkat ya. Minum dulu Ustaz. Baik, sambil angkat telepon kita. Ya. Assalamualaikum Pak 2 TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Pak Rizal di Singkawang. Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Pak Rizal. Iya. Familiar Pak. Ahlan Pak Rizal. Silakan Pak. Ya. Begini Ustaz, di depan rumah kami tinggal ada tanah kosong. Ya. Adalah tanah warisan yang diwariskan kepada kelima anak putra putri. Ya. Yang tinggal di dekat tanah tersebut ada 2 orang. Ya. Dan yang 3 itu di luar kota. Ya. Jadi ada tetangga yang memampatkan tanah kosong tersebut dengan meminta izin pada salah satu seorang anak. Dan Ya. tanah tersebut bukan wakil dari kelima ahli waris tersebut. Baik. Nah, ketika hasil panen dari kebun tersebut, mereka tetangga itu memberi kami. Ya. Nah, kami ragu untuk memakannya, Ustaz. Baik. Nah, mohon nasihat Ustaz dari Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rizal. Pak Rizal ini pemirsa setia ya, Masya Allah, sering alhamdulillah. masuk ke Ini program acara kita. tandanya hausnya ilmu Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, saya mengucapkan barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan kepada Pak Rizal atas kebersamaannya dan kesetiaannya untuk senantiasa mengikuti program acara Fatwa TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menambahkan taufik kepada Pak Rizal, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila memang tanah tersebut adalah warisan berlima, maka idealnya siapapun yang mengambil keputusan menggarap ataupun mempercayakan atau kerjasama dengan pihak ketiga, maka idealnya dia meminta restu dari semua ahli waris yang sama-sama memiliki hak di sebidang tanah tersebut. Dan hasilnya pun demikian. Nah, namun karena telah terlanjur, maka masih bisa direvisi, yaitu disampaikanlah kepada keluarga yang di luar kota tadi bahwa tanahnya digarap oleh fulan dan kemudian menghasilkan ABC, buah-buahan ABC ataupun yang lainnya, kemudian buah itu dijual dan mendapatkan hasil sekian, atau mungkin buah tersebut tidak dijual tapi dikonsumsi oleh sebagian, yaitu 2 orang ahli waris tersebut. Kalau memang yang 3 orang itu mengizinkan, maka tidak masalah. Sehingga solusinya sederhana sekali, yaitu segera hubungi keluarga yang lain untuk meminta restu dari mereka atau meminta sikap mereka. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian Pak Rizal di Singkawang juga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz sambil kita masuk. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya, apa termasuk riba nafkah yang diberi suami buat istri dan anak dari profesi sebagai marketing communication perusahaan investasi? Kedua, apa istri dan anak-anak juga tergolong pemakan riba dan ikut berdosa? Baik. Dari penanya siapa? Tanpa disebutkan nama. Tanpa sebut nama ya. Baik. Terima kasih kepada saudara kita yang telah mengajukan pertanyaannya di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan harta haram dalam Islam itu secara global terbagi menjadi 2. Haram karena fisik bendanya seperti babi, khamar dan serupa, maka keharamannya ini berlaku pada semua orang. Haram yang kedua, haram karena cara mendapatkannya seperti uang, beras, buah-buahan, maka hak keharamannya ini hanya berlaku pada orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar. Seperti dalam kasus tadi yang ditanyakan, kalau suaminya bekerja sebagai karyawan di bank, selama istrinya telah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, mengingatkan, menegur, menasihati, maka tanggung jawab istri telah terbebas. Dosa bekerja di instansi riba itu adalah tanggung jawab suami semata. Ya. Kemudian kecuali bila harta tersebut didapat dengan cara-cara yang tanpa ada kerelaan dari kedua belah pihak, seperti mencuri, menipu, merampok, korupsi, maka tidak halal bagi siapapun kecuali dikembalikan kepada instansi atau kepada pemiliknya yang sah. Kenapa? Karena kita tidak boleh ya tolong-menolong dalam perbuatan dosa, dan bahkan sebaliknya kita harus itu memiliki tanggung jawab kewajiban untuk berpartisipasi, mengkondisikan, mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang sah. Ya, namun selama itu pekerjaan yang didapat dengan asas sukarela, seperti tadi ya, pekerjaan konsultasi di lembaga, konsultan di lembaga riba, atau sebagai marketing di lembaga riba, karyawan di lembaga riba,
maka itu dosanya sepenuhnya ditanggung oleh orang yang bekerja tersebut. Adapun anak-anaknya, tetangganya yang diberi hadiah, kerabatnya yang diundang makan dan lain sebagainya, maka mereka halal mendapatkannya. Suatu hari kasus ini pernah ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, perihal seorang muslim yang memiliki tetangga yang pekerjaannya, profesinya betul-betul seorang rentenir. Nah, rentenir ini mengundang tetangganya untuk santapan jamuan makan, ya. Maka beliau mengatakan, ajibu, terimalah undangan tersebut, penuhi undangan tersebut, lakumul mahna wa alaihi al-ithim. Enaknya kalian mendapatkan, merasakannya, dan dosanya dia yang menanggung. Ini karena apa? Keharaman harta tersebut bukan karena fisik bendanya, tapi karena apa? Karena cara mendapatkan harta tersebut dengan cara-cara yang tidak sesuai. Sehingga keharamannya hanya berlaku pada orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, barakallahu Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi, Ustaz, soal yang telah masuk di meja redaksi Pak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membeli barang-barang dengan tidak menanyakan harga satuannya terlebih dahulu? Setelah ditagih, dia baru tahu harga satuannya. Jazakumullah khairan. Ya. Dari Nadir di Ketapang, Ustaz. Baik, dari saudara Nadir di Ketapang, di ya. Ketapang. Ya. Terima kasih kepada saudara Nadir atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara Nadir, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam jual beli, yang paling penting itu adalah transparansi dan kerelaan. Ketika ada rela sama rela, suka sama suka, maka selesai masalahnya. Masalah dia mau jual beli dengan sistem grosir, tidak tahu harga ecerannya, atau dengan eceran tidak tahu harga grosirnya, itu tidak masalah selama tidak ada unsur penipuan dan akadnya dilakukan secara sukarela. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dah ada telepon yang masuk, kita angkat saja. Assalamualaikum, Fatwa TV. Bersama Ibu siapa, di mana? Sama Hambawa di Bondowoso. Hambawa di Bondowoso. Ya, silakan, Bu. Silakan, Ibu. Saya mau bertanya, Ustaz, gimana hukumnya riba? Tolong suaranya lebih keras sedikit, Ibu. Kurang jelas. Gimana caranya agar terbebas dari hutang riba? Terbebas dari riba. Oke, baik. Ya, Cukup, terima Ibu? kasih. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah Subhanahu wa taala di Bondowoso atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ada sebagian ulama menulis satu buku, At-Tadabir Al-Waqiyah Minar Riba. Kiat-kiat agar kita terbebas dari praktek riba. Yang pertama adalah bekerja. Ya, bekerja kepada untuk mencari penghasilan agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita dengan cara-cara yang halal dari hasil cucuran keringat kita sendiri. Kemudian yang kedua, dan ini yang mungkin yang layak untuk dikatakan, yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rezeki. Fabtaghu indallahi rizqa washkuru lahu wa'budulah. Mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian bersyukurlah kepada Allah. Senantiasa bersyukur, senantiasa merasa bahwa apa yang telah kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki yang barokah, rezeki yang halal, dan kita tidak perlu besar pasak daripada tiang. Ini kiat yang ketiga. Hindarilah budaya besar pasak daripada tiang, karena itu yang seringkali menjadikan orang merasa terpaksa untuk berutang, kredit, kemudian mengambil pembiayaan yang tentu seringkali ada unsur ribanya. Di antara hal yang juga sepatutnya kita lakukan agar kita terhindar dari riba, ya, jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan hutang walaupun kecil. Kenapa? Karena hutang itu menyebabkan kita susah tidur di malam hari, susah makan di siang hari. Selama itu sudah kita terbebani hutang walaupun kecil, maka itu tentu akan menjadikan kita susah hidup, susah tidur, susah makan. Sehingga sebisa mungkin kita berlatih untuk sabar. Ya, kalau memang belum mampu, kita menabung terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa untuk memenuhi kebutuhan. Biasakan kita hidup ekonomis, efisiensi, susun rencana kebutuhan kita bahwa tahun sekian kita akan membeli rumah, tahun sekian kita akan memiliki kendaraan, dan mulailah rencana itu diperjuangkan, ya, dengan menabung, hidup ekonomis dan lain sebagainya. Dan yang terakhir,
Kalau kita telah terlanjur berhutang riba, ya segera lunasi. Agar riba itu tidak seperti kata Allah, adha'afan mudha'afat, terus berlipat ganda. Segera lunasi. Kalau memang harus menjual sebagian aset yang kita miliki, maka itu lebih baik. Kita menjual aset agar kita segera terbebas dari riba dan kemudian kita mulai menempuh pola yang baru. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Ini Masya Allah, takutnya Ibu ya agar terbebas dari riba saja. Betul, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ada telepon masuk ke Baik. tangga, Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari kembali Pak, dari Ya. Hasan Bilal Makassar. Silakan, Pak. Silakan Pak. Pertanyaan saya yang pertama Pak, bagaimana kedudukannya pedagang yang falas yang ada Ya. risiko untung ruginya? Ya. Kemudian yang kedua, kami ini pedagang kecilan. Biasanya orang kalau belanja di mall mereka mau tunai, tapi kadangkala belanja di kios kami banyak yang mau utang. Mm. Masalahnya begini Pak, bolehkah kami menaikkan harga barang dengan perjanjian kepada pembeli yang mau berutang dengan harga sekian? Ya. Diperjanjikan bahwa kalau Anda Kalau tunai 10.000, kalau berutang 15.000 misalnya gitu Pak ya. Iya begitulah. Ya. Baik. Tentang hukum Islam tindakan kami nih Pak Ustaz. Ya, baik Pak Hasan. Cukup Bapak? Ya, terima Iya. kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada Pak Hasan Bilal, Masya Allah setia ya, Setia, bertanya kembali. alhamdulillah. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan taufik hidayah kepada Pak Hasan Bilal, keluarga dan juga Amin. seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertama, jual beli falas, yaitu valuta asing. Kita membeli dolar, menjual rupiah, atau sebaliknya menjual dolar, membeli dengan rupiah. Selama itu dilakukan secara tunai, ada serah terima fisik uang secara langsung, maka itu halal. Kalau tukar menukar uang adalah sesama rupiah, sesama dolar, namun ada pihak yang membutuhkan pecahan, uang pecahan, maka nominalnya harus sama dan juga terjadi serah terima fisik secara tunai. Tidak boleh ada penundaan walau sebagian. Kalau sampai ada yang tertunda pembayarannya sebagian saja, maka transaksinya dianggap batal demi hukum. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan menjual barang dengan harga tunai yang lebih kecil dibanding harga kredit. Secara hukum syariat boleh. Asalkan ketika akad, ketika transaksi, hanya satu harga yang digunakan, tunai ataupun kredit, ataupun hutang. Ya. Kalau tunai 10.000, kalau dengan pembayaran berjangka 15.000, maka kemudian pembeli mengatakan saya ambil dengan pembayaran berjangka selama sepekan. Kalau ada kesepakatan semacam itu boleh. Ya. Tetapi ketika dibiarkan open, silakan dibawa, kalau nggak bayar sekian, tunai hari ini sekian, kalau dibayar lewat dari hari ini maka sekian, ini tidak boleh karena tidak ada kejelasan berapa nominal nilai dari penjualan tersebut. Ya. Intinya sependek kata boleh asalkan ada kepastian harga yang diberikan atau disepakati dan tidak ada denda keterlambatan. Karena kalau ada denda keterlambatan maka itu riba. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami Pak Hasan Bilal di Makassar. Kita bacakan lagi soal yang masuk Baik. Ustaz ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di daerah Ana ada koperasi yang buka tabungan lebaran. Setiap lebaran uangnya dibagikan kembali dan mendapatkan tambahan bingkisan hadiah seperti kue lebaran dan lain-lain. Bagaimana hukumnya menitipkan uang di koperasi tersebut dengan harapan ingin dapat hadiahnya? Muhammad Zidan di Pekalongan, Ustaz. Ya, dari siapa? Muhammad Zidan di Pekalongan. Muhammad Zidan ya. Terima kasih kepada saudara Muhammad Zidan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Skema koperasi semacam ini ada dana titipan, kemudian atau tabungan, kemudian nanti ketika lebaran diberikan utuh dan dengan tambahan parsel ataupun bingkisan, maka ini adalah haram hukumnya. Karena ini bukan investasi, ini adalah hutang piutang atau yang dikatakan dengan tabungan dana titipan. Ketika ada pertambahan nilai dan itu telah disepakati, maka itu hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu riba. Itu bukan investasi, karena kalau investasi itu harus ada laporan digunakan untuk apa, untung berapa, kalau rugi-rugi berapa, sehingga belum tentu dapat bingkisan tapi bisa jadi dananya berkurang. Itu investasi. Tapi ketika dana pasti kembali,
dan kemudian pasti ada bingkisan, maka itu bisa dikatakan riba dan itu hukumnya haram. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Udah ada telepon yang masuk, kita angkat Baik. Ustaz ya. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa, di mana? Dari maaf hamba Allah dari Cilacap. Iya, Silakan, Pak. Pak. Nah, ini saya dulu waktu jadi kepala sekolah Nggih. itu kan memakai uang sekolah sama guru-guru untuk beli seragam, untuk makan, Ya. warung, untuk apa, tapi uang pakai uang bos, uang sekolah gini. Ya. Nah itu saya sekarang kok nggak enak cara mengembalikannya, gimana, saya udah pensiun. Ya, baik, Pak. Cukup Bapak? Kan pada, iya, gimana cara mengembalikan dan bagaimana sikap saya selanjutnya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak di Cilacap ya yang telah mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Yang pertama tentu tindakan tadi adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara tuntunan syariat karena itu bentuk khianat dan itu tentu hukumnya haram. Karena itu saya pertama menyarankan yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, beristighfar telah melakukan satu dosa. Yang kedua, seperti Bapak sampaikan tadi, bagaimana cara mengembalikannya? Ya, ini yang perlu kita lakukan segera, yaitu kita harus memprediksi, mencari info yang seakurat mungkin, sebisa mungkin, berapa dana yang telah kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu. Untuk makan, beli seragam, dan lain sebagainya. Berapa yang kita gunakan, yang kita dapat. Maka sejumlah itu kita kembalikan kepada sekolah. Dan alhamdulillah sekolahnya insya Allah masih ada ya, karena Bapak tadi baru mengatakan baru pensiun ya, atau sudah pensiun, artinya baru saja, belum lama, dan sehingga normalnya sekolahnya masih ada, sehingga masih ada ruang untuk bisa mengembalikan dana tersebut kepada sekolah tempat kita dahulu bekerja, sehingga dana tersebut nanti akan digunakan oleh sekolah untuk keperluannya sekolah tentu. Ya, karena memang taubat dari menggunakan hak orang lain itu salah satu syaratnya harus mengembalikannya kepada pemilik hak, dan dana bos itu adalah hak sekolah, hak siswa. Sehingga dengan kita kembalikan maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu Demikian yang bertanya hamba Allah di Cilacap, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi soal saya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ana seorang pedagang mobil di zaman sekarang ini mudah sekali untuk kredit mobil. Apa solusinya ketika ada pembeli yang ingin membeli mobil kita dengan cara kredit tapi melalui bank atau leasing? Jazakallah khairan. Ya. Hamba Allah di Jawa Timur. Baik. Terima kasih kepada saudara kita yang telah menemani kita di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak dilakukan bahwa mayoritas lembaga pembiayaan baik bank atau non bank itu biasanya mereka menggunakan skema riba, yaitu hutang berhutang yang berbunga. Ada denda keterlambatan. Karena itu solusinya adalah Anda, alhamdulillah saat ini sudah ada perbankan syariah yang bisa mengakomodir skema-skema yang sesuai dengan syarat, seperti skema misalnya bi' murabahah ataupun yang lainnya. Karena itu solusinya Anda bisa segera mencari lembaga keuangan atau perbankan syariah yang ada di sekitar Anda, yang terdekat dengan Anda, terutama yang BUMN seperti BNI Syariah, BSM Syariah, Bank Syariah Mandiri. Anda bisa bekerja sama dengan mereka dengan skema murabahah, alias terlebih dahulu Anda menjual kendaraan tersebut, kemudian terjadi serah terima fisik, kendaraan itu Anda serahkan ke kantor cabang, selanjutnya nasabah membeli kendaraan tersebut dari bank. Ya, setelah ada serah terima kendaraan kepada kantor cabang bank syariah, setelah itu sepenuhnya serahkan kepada perbankan untuk melakukan transaksi jual beli kembali kepada nasabah mereka, sehingga Anda tidak berinteraksi dengan pembeli tersebut, tapi Anda berinteraksi dengan bank. Anda menjual barang tersebut kepada bank. Dan alhamdulillah dalam berbagai kesempatan saya sempat meeting, diskusi, dan bahkan membina teman-teman pengusaha di komunitas pengusaha muslim, di APSI, Asosiasi Properti Syariah,
menjalin kerjasama MOU dengan sebagian lembaga keuangan perbankan syariah, terutama yang BUMN, untuk skema kerjasama jual beli dengan skema murabahah, dan itu alhamdulillah bisa sesuai dengan tuntunan syariah sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan. Wa yak barakallahu fiik. Demikian yang bertanya. Nah, Ustaz, ada telepon yang masuk. Baik, kita angkat dulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Dengan Muhammad Sutarmono di Tuban. Iya. Silakan Pak Muhammad. Saya mau bertanya ini Pak. Baik. Saya kan jualan di pasar dengan ibu saya. Ya. Kebetulan punya kios sendiri. Mohon TV-nya dikecilkan dulu Pak Muhammad. Iya. Saya jualan di pasar dengan ibu saya. Ya. Kebetulan kiosnya sendiri-sendiri dan Baik. berhadapan. Saya ini tiap pagi berangkat ke pasar dengan ibu saya memakai mobil pickup. Ya. Saya sudah hampir setahun ini jualan sama ibu saya di pasar, berangkat bareng di pasar walaupun sendiri-sendiri kiosnya. Ya. Setahun saya berjualan, ternyata saya tahu kalau ibu saya ini terkadang ada berbohong dengan pelanggan secara harga, tawar-menawar gitu loh. Ya. Nah ini kan saya tiap hari dikasih uang transport sama ibu saya. Ya. Nah, sedangkan kan saya tahu ibu saya berarti kan cara berjualan ada yang berdusta walaupun tidak semua. Ya. Artinya kan bercampur dengan yang haram. Baik. Saya sudah coba nasihati, setiap kali nasihati mesti saya cekcok. Mungkin saya yang salah cara menasihatinya Ustaz. Baik. Jadi begini saya mau tanyakan. Saya tiap hari dikasih transport ibu saya ini hukumnya Baik. mana? Uangnya? Baik. Cukup Bapak? Baik. Cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Muhammad di Tuban ya. Yes. Atas kebersamaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik hidayah kepada Pak Muhammad di Tuban, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sebagaimana tadi di pertanyaan sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa harta haram itu ada dua model. Haram karena fisiknya seperti babi, bangkai, khamr, maka ini haram atas semua orang. Haram yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya seperti uang, beras, buah-buahan, otomotif dan yang serupa. Ini haramnya karena cara mendapatkannya. Sehingga ketika ada orang berjual beli dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, ada unsur penipuan, manipulasi, curang, maka keharamannya hanya berlaku kepada orang yang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang tidak benar tadi. Dalam hal ini misalnya ibu Pak Muhammad tadi, hanya berlaku kepada beliau, apalagi Pak Muhammad sudah berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan, menegur, menasihati. Sehingga halal hukumnya Pak Muhammad untuk menerima uang transportasi tersebut, dan saya sarankan untuk Pak Muhammad berusaha memikirkan dan mencari solusi bagaimana mengedukasi, bagaimana mengingatkan orang tua agar berdagang sesuai dengan yang dituntutkan Nabi SAW, jujur, transparan, betul-betul rela sama rela ya. Karena tentu itu akan sangat berpengaruh pada keberkahan harta yang kita dapat. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan. Wa yak barakallahu fiik. Demikian bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi soal telah masuk Ustaz. Tapi tidak ada telepon yang masuk Ustaz. Baik, kita angkat terlebih dulu. Tapi kayaknya Ya. telepon terakhir Ustaz kayaknya. Baik. Ya. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Bapak Asrul kembali tadi dari Pak Maluku. Asrul, Masya Pak Allah. Asrul ya, silakan Pak Asrul. Begini Ustaz. Ya. Ketika kita meminjamkan uang ke seseorang Ustaz, misalnya 100.000. Baik. Kemudian orang itu mengembalikan uang itu dengan pas 100.000, cuma dia ingin menambah sebagai hadiah, apakah itu 20.000 Ya. ataukah dia menambahnya bukan Berupa makanan dikasih biskuit, misalnya gitu Pak ya, bingkisan ya. ya? Iya. Baik Pak Asrul. Yang kedua Ustaz, Ya. di kampung Ana ada istilahnya dia meminjam uang kepada kita 5 juta dengan jaminan sawah. Ya. Jadi sawah ini dijadikan jaminan pegangan, silakan kamu Garap. sawah itu. Ya. Nanti sekitar mungkin 1 tahun atau 2 tahun uangnya dikembalikan dengan utuh. Baik. Misalnya 5 juta dia kembali 5 Baik. 5 juta kembali.
Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Karena Baik. Baik, Pak Asrul. Cukup Pak Asrul? Ya. Ya, terima Baik, Pak kasih. Asrul. Ya. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Pak Asrul atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan melimpahkan taufiknya kepada Pak Asrul, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Hutang piutang itu adalah akad sosial. Idealnya ketika kita menghutangi seseorang, baik utang betul-betul utang konsumtif ataupun utang usaha, maka harusnya kita betul-betul murni lillahi azza wajalla untuk menolong, tidak ada keuntungan yang kita dapat. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, kullu qardin jaran wafan fa riba, setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Sehingga ketika kita di awal sudah berniat untuk sosial nolong, namun kemudian pihak yang berhutang merasa terhutangi budi, dia ingin berbalas budi, maka boleh selama itu tidak ada komitmen di awal ataupun janji di awal, apalagi kesepakatan ya. Selama tidak ada kesepakatan atau tidak ada janji di depan, maka boleh menerima balas budi tersebut, ucapan terima kasih tersebut ya. Dan itu bukan riba karena Rasulullah SAW telah bersabda, man shana ilaikum ma'rufan fakafi'u, siapapun yang telah berbuat baik kepadamu, menolong kamu, hendaknya engkau membalas, berbalas budi ya. Bahkan Nabi SAW suatu hari pernah berutang kepada seorang badui, berutang seekor onta. Ketika jatuh tempo, Nabi membayarnya dengan onta yang lebih besar ya. Berutang onta umur 2 tahun dikembalikan dengan onta yang telah berumur 4 tahun, tentu harganya dan ukurannya itu berbeda. Namun itu karena tidak ada kesepakatan, tidak ada komitmen, tidak ada janji di depan, maka itu boleh seperti itu. Nah, adapun tadi yang kedua, berhutang sejumlah uang dengan gadai motor, kendaraan atau tanah, rumah, kemudian barang gadainya dimanfaatkan selama masa sewa oleh yang memberi hutang atau kreditur, maka ini adalah riba. Itu adalah riba karena apa? Berarti kreditur telah mendapatkan keuntungan, yaitu hak guna barang gadai, sehingga dia bisa bercocok tanam, menggunakan rumah, kendaraan, dan ini adalah riba, tidak sepatutnya dilakukan. Kalau memang menggadaikan, gadaikan tanpa harus dikelola ya. Buat perjanjian, sertifikat tanahnya ditahan, atau misalnya BPKB kendaraannya ditahan, sehingga ketika jatuh tempo dan ternyata yang berutang itu gagal bayar, maka barang tersebut bisa dilelang, dijual untuk kemudian digunakan hasil lelangnya, hasil jualnya itu digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Sehingga sekali lagi tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali bila hutangnya dikonversi, dirubah menjadi akad sewa menyewa. Baik, Anda berutang 5 juta, daripada Anda repot mengembalikan, ini dikonversi sewa menyewa tanah Anda, ladang Anda, sehingga saya akan menggarap ladang Anda selama sekian lama dengan nilai 5 juta tersebut. Sehingga ketika Anda menggarap, semakin Anda menggarap, maka nilai hutangnya akan susut sampai akhirnya nanti pada waktunya dianggap lunas. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Oh ya, barakallahu fikum. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan tepat terasa saat sudah berada kita di Baik. penghujung acara Masya kita Allah, kesempatan barakallahu ini. fikum. Satu jam bersama kita, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas Masya Allah, ilmunya. barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan terus Amin. memberikan semangat kepada kita sadar untuk Amin, terus amin, barakallahu fikum. Ya, tapi pemirsa, dan masih banyak pertanyaan yang belum kita baca saat ya. Masya Allah, iya. Insyaallah di Luar biasa. pertemuan berikutnya. Antusiasme masyarakat luar biasa, iya. Tayyib. Mungkin untuk sedikit kesimpulan atau penutup Ustaz. Ya. Baik. Ya. Pemirsa Fatwa TV ini dimanapun Anda berada, memang dalam kehidupan kita, utang piutang, kondisi ekonomi yang seret, susah, sakit, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah dinamika. Tidak ada di dunia ini satu orang pun, sampai pun dia orang soleh, paling soleh, yang hidupnya stabil, tidak pernah ada derita, tidak pernah ada kondisi susah. Semua itu pasti terjadi. Namun yang paling inti dan utama, dan itu adalah prinsip dalam hidup, apapun yang terjadi, maka itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk melanggar aturan syariat. Walaupun kita sedang sakit, kalaupun kita sedang dalam kondisi dihimpit kebutuhan, itu bukan alasan untuk kemudian kita melakukan transaksi riba, berhutang dengan riba,
atau kemudian kita menipu, berbuat curang, atau kalau kita jatuh sakit atau takut adanya wabah kemudian kita menjadi kalap, lupa daratan, melakukan hal yang haram, pengobatan dengan benda-benda yang haram, tentu ini tidak dibenarkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dinyatakan bahwa Allah itu yabtalil ibad. Allah itu akan menguji manusia. Faman radhiya falahu ridho. Siapapun yang senantiasa lapang dada ridho dengan ujian, menjalani ujian itu dengan lapang dada tanpa harus berkeluh kesah, tanpa harus berputus asa, tanpa harus misalnya memaki-maki berkata-kata yang kotor, tapi dia sadar itu adalah dinamika kehidupan. Apalagi dia sadar bahwa itu adalah bagian dari akibat ulah tangan sendiri, dosa kita. Sehingga semakin mendapatkan cobaan, dia malah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka itu adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Jangan malah gara-gara takut sakit, gara-gara takut miskin, gara-gara takut tidak bisa memenuhi kebutuhan, akhirnya kita melanggar aturan syariat. Itu bukannya solusi yang kita dapat, namun hilangnya keberkahan yang akan menimpa kita. Dan tentu itu sangat buruk bagi seorang muslim. Karena itu sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa sadar bahwa apapun yang terjadi, solusi itu hanya ada di sisi Allah. Karena itu dekatkan diri Anda kepada Allah. Kalaupun Anda harus mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Kalaupun harus Anda meminta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'ant, kalau memang Anda merasa perlu bantuan, maka mintalah bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ikrarkan dalam doa kita setiap hari dalam salat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiikum. Insyaallah. Pemirsa Pak2 TV dimanapun Anda berada, mohon maaf atas pertanyaan belum bisa kita jawab atau yang belum bisa kita angkat. Namun terus saksikan program live interaktif kita bersama guru-guru kita Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Senin pukul 16.00 sampai dengan 17.00 bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer. Dan di hari yang sama di pukul 18.30 sampai dengan 19.30 dengan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris. Dan pada hari yang sama pada pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustadz Dr. Musafa Darini dengan tema Kaidah Fikih Konsultasi Islam. Dan pada hari Selasa pada pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema Mengenal Allah, Keimanan, Doa, dan Dzikir. Dan pada hari Rabu di pukul 16.00 sampai dengan 17.00 bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema Fikih Ibadah. Dan pada hari yang sama di pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama dengan tema Konsultasi Keluarga. Pada hari Kamis pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustadz Dr. Abdullah Ray dengan tema Jalan Lurus Akidah. Dan pada hari Jumat di pukul 17.00 sampai dengan 18.00 bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi dengan tema Harta Haram Muamalah Kontemporer. Demikian yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan kita. Terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat